Dia tidak menunjukkan keberpihakan. Atau favoritism. Atau memilih satu sebagai yang favorit. Memilih kasih. Dan dia tidak menunjuk, dan dia memperlakukan orang lain dalam hal yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Baik, terima kasih. Ini panggilanmu itu siapa? Savio ya? Ya. Savio, terima kasih. Oke, kita lanjut. Berikutnya, integrity. Antonius. Coba Antonius. Oh ya, terima kasih untuk sarannya. Ini sudah terekam ini ya? Ya. Apakah kuliah kita sudah di-record atau belum ya? Sudah. Sudah ya? Sudah, Romo. Oh ya, oke, terima kasih. Integrity. Oke, kita lanjut lagi. Antonius, silakan. Ya, mau. Integrity. Aduh, mana ini? There are three attributes of God. Iya, sebentar. Integrity. Integritas, Integritas apa ya? Tuh, mana nggak kelihatan? tidak kelihatan, terlalu kecil. Kecil mau. Oh, Susah. yang saya sharing gitu. Apakah sudah besar sekarang? Sebentar mau. Waduh, hilang lagi. Saya lagi coba translate mau. Oke, dibaca dulu aja. Ini saya hilang. Di mana tadi ya? Oh, ini. Integrity. Bisa dapat sudah. In susah banget. Ini translate. Bukan yang ini kok. Aduh. Ini videomu tuh ada, Antonius, tidak kelihatan. Ya, mau saya lagi. Nah, ini dia dapat sudah. Terjemahan. Integrity. There are
there are three attributes of God which are classified as integrity and which relate to the matter of truth. Jesus, the Son of God Himself, said, "I am blah 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 the truth." Ada 3 sifat Allah yang digolongkan sebagai integritas dan yang merujuk pada masalah kebenaran. Yesus, Sang Putra, tentang Allah sendiri mengatakan, "Aku bla 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 kebenaran." Aku adalah kebenaran. Ya. Akulah sang kebenaran. Ya. Oke ya, dari integritas kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara soal integritas, itu terkait dengan kebenaran, di mana Yesus, Sang Putra Allah sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Oke, selanjutnya, genuineness. Ya. Dari SJY, Stefanus Eva Nurdino. Ya. Lalu diterjemahkan. Dibaca ya. The God of Israel, in contrast to all the false claimants to the tree, is the true God. Ya, itu dulu. Allah Israel dalam perbandingan dengan semua Diterjemahkan jangan kata per kata, nanti kita tidak dapat idenya. Soal apa pembacaan baca kata per kata susah. Allah Israel in contrast to all the false Allah Israel ya, dengan dewa-dewa yang lain adalah Allah yang benar. Oke, lanjut. it was during the exile that Israel was finally cleansed of its attraction to idolatry and took seriously the command to have none another God. Itu terjadi selama masa pembuangan bahwa Israel akhirnya dibersihkan dari attraction, ketertarikan dari berhala. Ya. Ketertarikan mereka kepada berhala-berhala dan took seriously dan menjalankan dengan serius. Perintah Allah. To have no other gods. Menjalankan dengan serius. Apa yang dijalankan? Perintah Allah. Untuk tidak memiliki Allah-Allah yang lain. Ya. Ya. Oke, lanjut.
He is the true. He is the true and only God, and three is no another. There is no other. Ia adalah. Ia adalah kebenaran dan satu-satunya Tuhan. Ia adalah tidak ada yang lain. Ia adalah Allah yang benar dan satu-satunya. Yeah, no. And there is no other. And he is what he appears to be. Dan ia adalah apa yang muncul dan ia itu sebagaimana apa yang tampak, ya. Oh, yang tampak. Oke. The Lord is the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. Tuhan adalah Allah yang benar. Allah yang benar ialah ia adalah Allah yang hidup, Raja abadi. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut. Dapat. Bambang Pamungkas. Truth, veracity. Nanti siap-siap terus primus. Dekat. Darmo. Oke, sudah nyambung. The God of Israel is not only true God, He is truth. Ia adalah kebenaran penuh itu sendiri. He represents things are they as they really are. Ulang lagi. The God of Israel, Allah Israel. Allah Israel bukan hanya Allah yang benar, Dia adalah kebenaran yang penuh itu sendiri. Ya. He represents things as they really are. Dia menampakkan hal-hal sebagaimana adanya. Ya. Anything else, lying or any other kind of falsehood is contrary to his nature. Hal-hal yang lain terletak dalam dasar kesalahan yang lain apabila diperbandingkan dengan kodrat Allah sendiri. Hal yang lain yang sifatnya itu palsuan itu bertentangan dengan kodratnya sebagai In Titus chapter 1 verse 2, the apostle Paul describes God as the one who does not lie. Dalam surat kepada Titus bab 1 ayat 2, Rasul Paulus menjelaskan Allah sebagai satu-satunya yang tidak pernah berbohong. Ya, describes itu menggambarkan. Oh ya. Those who are his people are to reflect
his character by being truthful in what they say and even imply. Mereka yang adalah umatnya merupakan gambaran dari karakter Allah dengan menjadi penuh dengan kebenaran di dalam perkataan dan bahkan tindakan sehari-hari. Ya, oke. Jadi Allah itu Allah yang benar, tidak ada kebohongan di dalamnya, dan kita umatnya itu mesti menghadirkan ciri karakter Allah itu yang adalah benar dalam apa saja yang kita katakan dan yang kita kerjakan. Kita terapkan, imply. Ya, terima kasih Bambang. Lalu berikutnya nih anu ya, si Adartus Primus. Betul ya? Faithfulness. Sebentar, Wong. Ya. The God who is genuinely true and who tells the truth also proves himself to be true by his faithfulness. Allah yang adalah sungguh-sungguh kebenaran itu dan yang menyatakan kebenaran juga membuktikan dirinya adalah benar dengan melalui kepercayaannya. Dengan kesetiaannya. That God keeps all his promises in shown throughout the scripture. Dan Allah tetap memegang teguh seluruh janjinya yang ditunjukkan dalam seluruh kitab suci. Even when his people have sinned and he sends punishment, God remains dependable, faithful. Bahkan ketika umatnya melakukan sesuatu yang berdosa dan dia memberikan hukuman, Allah tetap tidak terpengaruhi oleh hal-hal lain. Ia tetap setia. It was in just such a situation that the biblical writer said, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail." Dalam situasi yang seperti itu, penulis kitab suci menyatakan, "Yet this I call to mind." Ini apa, Romo? This I call to mind, ya. Saya mengingat. Aku mengingat, dan oleh karena itu aku berharap, karena Allah adalah kasih yang sempurna, great love, kasih yang sempurna yang dimana kita tidak mampu consume itu apa, Mo? Konsumsi apa? Tidak mampu masuk konsumsi. Tidak mampu menangkapnya. Ya. Karena bela rasanya tidak pernah gagal atau salah. Mungkin seperti itu, Romo. Ya, gagal. They are new every morning. Great is your faithfulness. Mereka selalu diperbarui setiap hari, setiap pagi. Besarlah kesetiaanmu. His people are to reflect the quality of faithfulness in their relation with others. Umatnya menunjukkan kualitas kesetiaan ini. Umatnya merefleksikan kualitas kesetiaannya dalam relasi dengan yang lain. Seperti itu, Romo.
Karena Allah itu setia seperti tadi itu, meskipun umat itu berdosa, tapi dia tetap setia, maka umatnya juga mesti merefleksikan kualitas kesetiaan itu dalam relasi satu dengan yang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi selalu konsep tentang Allah itu bukan hanya konsep berhenti pada konsep, tetapi ada konsekuensi atau implikasinya terhadap kita yang mengimani Allah yang seperti itu, yakni dalam hidup bersama. Terima kasih, Primus. Lanjut. Ya. Cesarius Hardi. God's very nature is defined as love by the Apostle John. Hakikat Allah yang paling dasar adalah kasih menurut Rasul Yohanes. Whoever does not love does not know God, because God is love. Siapapun tidak mencintai, siapapun yang tidak mengasihi sama dengan tidak mengenal Allah. Because God, karena Allah adalah kasih. And so we know and rely on the love God has for us. Dan sebagaimana kita ketahui dan kita mempercayakan diri dalam kasih Allah untuk kita. God is love. Allah adalah kasih. Whoever lives in love lives in God and God in him. Siapapun yang tinggal dalam kasih tinggal dalam Allah, dan Allah ada dalam diri, dan Allah ada dalam dia. Who is God's love characterized? Bagaimana Allah mengasihi bagaimana Allah kasih Allah ditunjukkan? Ya, dicirikan ciri kasih Allah gimana? Oke, terima kasih. Berikutnya, Frater Endasura Ginting. Benevolence. Benevolence. God is a benevolent God who is concerned for the concern for the welfare of those who love. Allah adalah kesejahteraan. Allah adalah kebajikan. Allah adalah Allah yang peduli pada kesejahteraan mereka yang dicintainya. His benevolence is seen in his care of the whole human race, even of all his creation. Kebajikannya terlihat dalam kepeduliannya terhadap
seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya. It is seen most clearly and supremely in it through Jesus Christ. In his initiative. Hal tersebut nampak lebih jelas dan lebih tinggi dalam paling jelas dan paling tinggi dalam inisiatifnya untuk menyediakan dan memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, itulah Allah yang benevolen. Dikaitkan dengan kepeduliannya, kebaikannya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan, dan itu dinyatakan secara paling jelas dan paling utama, paling tinggi di dalam inisiatifnya untuk menyelamatkan manusia dan ciptaan melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Yohanes Kukuh, Yudhisworo, Rahmat, Grace. We see and experience God's love through His attribute of grace. We see and experience God's love through His attribute of grace. Kita melihat dan mengalami cinta Tuhan seturut atributnya tentang rahmat. He deals with His people on the basis of His own goodness and generosity, not on the basis of human merit. Ia sepakat dengan umatnya dalam dasar ketuhanannya dan kebaikannya dan generosity, kemurahan hatinya dan kebaikannya, tidak pada dasar dari pernikahan manusia, perkawinan manusia. Bukan pernikahan manusia itu. Kebaikan. Merit apa merit? Jasa. Apa? Bukan. Jadi kalau membaca bahasa Inggris gini ya harus akrab, di sampingnya ada kamus. Merit. Kebaikanmu. Ya, okay. Both the Old and New Testaments resound with description of a gracious and merciful God. Baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyuarakan kembali dengan deskripsi sebagai Allah yang penuh rahmat dan berbelas kasih. Ya. Kalau bicara tentang rahmat itu bicara tentang apa ini? Allah adalah rahmat, itu apa ini dari kalimat ini? Singkat kata dengan kata-katamu sendiri. Kalau bicara tentang rahmat, berarti bicara tentang bahwa Allah itu baik dan murah hati. Ya. Dan itu dinyatakan dalam seluruh kitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yaitu penuh rahmat dan belas kasih,
Dan ukurannya itu tidak berdasarkan pada ukuran-ukuran manusia. Ya, ukuran manusia. Ya, Ya, yang paling penting itu kan di dalam reading itu bukan hanya sekedar menerjemahkan kata per kata, ini catatan untuk umum ya, tetapi sampai mengantar kita pada pemahaman tentang sesuatu yang kita baca itu. Oh, misalnya tadi ini ya, grace, rahmat. Kalau bicara tentang rahmat itu bicara tentang apa? Oh, tentang Allah yang punya sikap baik dan murah hati, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada seluruh ciptaan, dan kebaikannya itu tidak berdasarkan pada ukuran-ukuran manusia. Macam gitu. ya. Sampai pada ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Noftavianus. Aldi Prayogo. Tentang mercy, belas kasih. Coba kalau seperti ini, mercy, kita coba ambil ya, supaya tidak menerjemahkan kata per kata. Jadi kita perfrase kata, terus inti dari konsep atau penjelasan tentang mercy itu apa? Coba dirumuskan dengan kata-kata sendiri setelah membaca ini. Oke, mau. God's mercy is shown in His compassion for those with both physical and spiritual needs, regardless of what they deserve. Ya. Kasih Allah ditunjukkan dalam belas kasih kepada mereka yang membutuhkan, baik secara jasmani dan spiritual. Tidak tergantung, regardless. Tidak tergantung dari apa yang mereka deserve. Ini juga nanti sebagai strategi, kalau kita ketemu dengan kata-kata yang mungkin kita bingung deserve, langsung ditulis di satu kertas kecil, itu kertas vocab, lalu diterjemahkan, lalu disimpan kertas itu. Seperti yang pernah saya tampilkan dalam video pendek itu. Cara membuat kartu vocab. Sudah ketemu deserve? Yang pantas diterima dong. The word is used to speak in kindness and help given by the stronger to the weaker because of a special relationship. Kata yang digunakan untuk berbicara mengenai kebaikan dan pertolongan telah diberikan oleh yang lebih kuat kepada mereka yang lemah karena hubungan yang spesial. Allah yang lebih kuat itu menunjukkan belas kasih kepada umatnya yang lebih lemah, sebab of the covenant into which He has entered with them to be their God and they His people. Oleh karena perjanjian yang membuat Dia menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Jadi belas kasih Allah itu ditunjukkan dengan bela rasa atau compassion
baik secara spiritual maupun secara fisikal, dan itu diberikan dia sebagai Allah yang lebih kuat kepada umatnya berkat perjanjian. Jadi kita menangkapnya langsung kepada pemahaman saja. Kalau seringkali dalam penerjemahan, kalau kita menerjemahkan kata demi kata itu lalu kehilangan ide besar. Ya, ini sambil pembelajaran. Oke, terima kasih, Dr. Alfi. Nah, saya mau melanjutkan. Ini kita sudah ada persistence. Oke. Persistence. We see God's love in His persistence, His patience. Persistence itu apa ya? Coba si April Purba. Frater Purba. Namanya siapa? Panggilannya. Purba. Ya, saya Romo Purba, Romo. Ya, persistence itu apa? Kegigihan, Romo. Ya? Kegigihan. Gigih. Oke. Nah, cinta Allah itu kan gigih ya. Ya. God's love in His persistence. Ya, Allah itu cintanya itu gigih tadi itu ya. Oke, lanjut. His patience. We see God's love in His persistence. Kita melihat kasih Allah dalam kegigihannya. His patience or long suffering was apparent with Israel and continues to be so with us. Kepeduliannya ataupun penderitaannya yang patience, sabar. Kesabarannya atau long suffering. Kesabarannya atau penderitaannya yang panjang. Apparent apa, Ram? Tampak bersama Israel dan dilanjutkan sampai pada kita, sampai dengan kita. For God is patient, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Karena Allah adalah sabar, tidak menunggu setiap orang untuk tidak menginginkan setiap orang untuk binasa, tapi setiap orang datang untuk bertobat. The people often characteristic this attribute of God by describing Him as slow to anger. Nah, kitab suci seringkali menampilkan atribut tentang Allah ini dari berbagai lambat akan marah. He is willing to postpone deserved judgment. Dia menunda penghakiman. Sudah dia rencanakan. Willing. Ia bersedia untuk postpone. Menunda. Iya, Roh? Menunda. Iya, untuk menunda hukuman yang sudah ia rencanakan, ia pikirkan, ia sudah dan rencananya ditunda karena
cinta Allah itu tinggi. Oke. Nah, terima kasih. Oke, saya ingin sekarang mengajak kita sekalian untuk melihat tulisannya seorang teolog, Kifasi Jekafusa, di dalam jurnal teologi. Dia menulis mengenai ecological hermeneutics and the interpretation of biblical text yesterday, today, and onwards. Critical reflection and assessment. Ini para frater, saudara-saudara sudah mendapatkan teksnya ya. Saya sudah upload di LMS, semoga sudah di-download, dan kita coba akan melihat teks ini, isinya itu apa. Saya akan menampilkan teksnya. Nah, saudara-saudaraku para mahasiswa yang terkasih, kalau kita lihat teks seperti ini adalah salah satu bacaan, kan ada banyak sekali. Selain ini, bisa kita temukan di mana-mana. Kalau kita melihat seperti ini, mari kita membacanya bukan kata per kata seperti saya sudah menjelaskan, tetapi per frase kalimat itu akan lebih banyak membantu. Dan kalau melihat ini kan ada judulnya, Ecological Hermeneutics and the Interpretation of Biblical Text Yesterday, Today, and Onwards, Critical Reflection and Assessment. Jadi ini tentang hermeneutics ekologis dan penafsiran teks-teks biblis yesterday, today, and onwards. Kemarin, hari ini, dan untuk seterusnya, critical reflection, refleksi kritis, dan penilaian. Nah, kalau melihat seperti ini, bagaimana cara kita memahami teks? Di sini ada abstrak, ada introduction, kemudian ini ada lanjut definition of the key terms, lalu ada sub-subnya, jadi tiap-tiap kali kita, yang pertama dikerjakan adalah melihat sistematika penulisan ini. Oh, ada abstraknya, ada bagian introduksi, kemudian ada definisi tentang terminologi pokok. Itu ada beberapa terminologi pokok. Kemudian ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya hermeneutik ekologis. Itu apa saja? Oh, faktor-faktornya itu ada krisis ekologis. Kemudian faktor yang kedua itu ada tesisnya Lynn White. Lalu yang ketiga itu ada marginalisasi mengenai alam di dalam eksegesis biblis selama ini. Jadi hal-hal seperti ini, itu pembagian-pembagian itu diperhatikan. Dan dengan membaca seperti ini, kita belum membaca teksnya ya. Baru membaca judul-judulnya itu sudah mulai ada pemahaman-pemahaman baru tentang isi bacaan. Nah, itu kita susun di dalam kerangka berpikir kita, sehingga kita mendapatkan gambaran yang kurang lebih lengkap, meskipun masih secara luaran gitu ya, belum sampai ke detail, tapi sudah mulai ada, oh tulisannya akan bicara. Lalu ada nih pendekatan-pendekatan kepada hermeneutik ekologis. Ada introduksi, kemudian penemuan kembali kebijaksanaan ekologis dari kitab suci, resisting biblical text in favor of the earth. Jadi ada penolakan-penolakan terhadap teks-teks kitab suci yang terkait dengan tanah, dengan bumi.
Lalu juga ada resisting ecological focus in favor of biblical authority. Jadi juga ada penolakan terhadap fokus ekologis terkait dengan otoritas biblis. Nah, kita coba lihat ini disusun sedemikian rupa sampai pada bagian akhir dari tulisan ini, lalu kita akan ketemu singkatnya, itu ada konklusi. Nah ini, ada konklusi. Oke, saya tutup ini dulu. Saya sudah mencoba untuk membuat penggambarannya. Apakah kelihatan ini yang saya tulis di Word? Iya, kelihatan Romo. Oke. Nah, ketika membaca ini, tadi saya mengajak supaya kita tidak langsung membaca kata per kata. Karena dengan itu kita akan kehilangan suatu konteks kerangka berpikir. Maka yang saya buat, dan saya mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk membuatnya juga, oke, kita tahu judulnya ini, kemudian di dalam judul itu kita akan, itu ada introduksi, kemudian ada definisi tentang istilah-istilah pokok, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan bangkitnya atau munculnya hermeneutik tentang ekologi, lalu ada pendekatan tentang hermeneutik ekologi dengan segala macam detail di dalamnya, kemudian ada penilaian kritis tentang cara penafsiran yang terdahulu, previous hermeneutics, kemudian ada bagaimana menuju kepada hermeneutik ekologis yang berbuah, yang baru, gitu ya. Lalu ada kesimpulan. Nah, kalau membaca teks teologi seperti ini, di dalam cara pembacaan yang efektif, kita diajak untuk yang seperti ini tadi saya menjelaskan itu. Ini kita cara skimming gitu ya. Dengan cara skimming, kita itu mencoba untuk melihat secara keseluruhan, bukan dengan detail, tetapi kurang lebih, oh ya, tulisan ini itu bicara tentang ini. Tulisan ini bicara tentang hermeneutika ekologis, dan bagaimana interpretasi terhadap teks-teks biblis yang berlangsung di masa lampau, kemarin-kemarin itu interpretasi bagaimana, hari ini, dan nanti selanjutnya itu bagaimana. Tulisan ini berisi tentang refleksi kritis dan penilaian kritis terhadap hermeneutika dan interpretasi teks-teks biblis. Nah, kalau seperti ini, kita sudah dapat gambaran umum tentang isinya. Lalu, baik kita mengingat, setelah cara skimming seperti ini, melihat gambaran keseluruhan, lalu kita pergi, kita pelajari bagian introduksi. Jadi, introduksi dari tulisan ini, itu tuh apa? Introduksi ini, itu menjadi penting karena para pengarang tulisan teologis biasanya menjelaskan di dalam bagian introduksi, dia mau bicara apa saja. Ada persoalan apa di situ, ada isu apa, dan kira-kira bagaimana itu akan dijawab. Maka memahami introduksi ini menjadi penting. Nah, setelah itu, loncatlah ke bagian konklusi. Kesimpulannya apa? Dengan cara itu, kita akan menjadi punya gambaran, di introduksi pengarangnya menyampaikan persoalan seperti ini, atau hal-hal yang dia mau katakan itu poin-poinnya apa saja di dalam tulisannya, kita sudah dapat gambaran.
kemudian langsung meloncat ke bagian konklusi ini, kesimpulannya apa, dan dia pasti akan mengatakan sesuatu yang penting dari tulisannya. Dengan cara itu, sebetulnya kita sudah selesai membaca satu buku secara amat singkat. Tentu tidak memadai, tetapi lumayanlah. Nah, baru setelah itu, di dalam pengerjaan tugas-tugas kan kita biasanya sudah punya tujuan-tujuan pembelajaran. Misalnya dapat tugas dari seorang dosen, dan kita kepingin untuk menulis sesuatu yang bahannya bisa kita dapatkan dari jurnal ini, tapi tidak harus semuanya, yaitu bagian tertentu. Nah, kalau di sini itu ada misalnya daftar isi, maka kita pergi ke daftar isi, lalu bagian yang kepingin kita cari itu adanya di bab berapa, adanya di halaman berapa. Nah, kita langsung mendalami ke bagian bab itu. Bagaimana dengan bab-bab yang lain? Bab yang lain baru kita dalami setelah kita mendapatkan inti dari apa yang kita cari. Nah, dengan itu kita cara pembacaannya menjadi lebih efektif. Kita tidak kehilangan banyak waktu untuk berkutat dengan menerjemahkan kata demi kata, tetapi bagian-bagian tulisan yang penting kita sudah mengerti, kita kuasai. Nah, kalau ada abstrak seperti ini biasanya abstrak itu ada di tulisan-tulisan ilmiah. Entah skripsi, entah tesis, entah disertasi, itu biasanya ada abstrak. Nah, di dalam abstrak itu adalah ringkasan dari seluruh tulisan ini. Maka abstrak ini sebaiknya kita pahami. Sebagai langkah pertama, kalau ada abstraknya. Kalau tidak ada abstraknya, maka yang kita dalami pertama adalah yang bagian introduksi ini. Introduksi, kita pahami baik-baik, lalu seperti tadi, konklusinya. Nah, ini kan ada persoalan hermeneutik tentang refleksi kritis dan assessment kritis, penilaian. Assessment itu penilaian kritis dan refleksi kritis terhadap hermeneutik ekologis dan cara interpretasi penafsiran dari teks biblis. Nah, dengan tahu introduksi dan konklusi, lalu kita sekarang mau kemana? Nah, mau kemananya itu tergantung kita sekarang. Apakah kita mau mempelajari dulu yang definisi of the key terms? Oke, misalnya kalau seperti itu ya kita akan mempelajari definisinya. Definisi dari terminologi kunci tentang apa itu hermeneutik dan bagaimana hermeneutik tentang ekologis itu menjadi fokus dari bacaan kita. Maka kita pelajari itu. Bab yang lain bagaimana? Bab yang lain kalau memang kita kepingin mempelajari, pelajari. Kalau memang itu relevan dengan tugas yang ingin kita kerjakan, pelajari. Kalau tidak, mungkin kita hanya kepingin mencari bagian dari definisi kata-kata kunci, ya sudah, berhenti di sini saja. Tapi kalau kita kepingin dan antusias, kepingin mengetahui tahap demi tahapnya, penjelasan bab demi bab, ya oke, kita pelajari ini juga. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan hermeneutik tentang ekologi itu makin menguat? Oh, karena ada krisis ekologi, ada tesisnya Lynn White, ada marginalisasi dalam hal eksegesi biblis mengenai alam, dan ada bacaan-bacaan yang secara eskatologis dan ekologis itu ya bertentangan dengan bertentangan dengan ekologi. Nah, kalau begitu baru kita kemudian akan membaca ini. Atau misalnya ketemu dengan ini kita tertarik, approaches to ecological hermeneutics.
untuk mempelajari, membaca bab ini, yang harus kita pelajari adalah apa? Introduksinya dulu. Dia bicara apa? Kalau ada bagian konklusi, di sini misalnya di H, misalnya ada konklusinya, contoh ya, ada konklusinya, maka kita langsung dari sini menuju ke sini, kemudian baru menuju ke bagian-bagian mana yang kepengen kita pelajari. Demikian juga untuk hal-hal yang lain. Apakah dengan cara membaca seperti ini bisa dipahami rekan-rekan mahasiswa? Bisa, Romo. Ya, ini Bisa, Rom. supaya kita tidak buang-buang waktu kalau membaca. Nah, baru setelah itu kita pergi ke pembacaannya. Misalnya kita pergi ke bagian abstraksinya. Saya akan stop yang bagian ringkasan saya, dan saya akan tampilkan yang baru, yaitu teks jurnalnya. Saya tadi sudah mengantar rekan-rekan dengan cara langkah-langkah membaca, mana saja yang sebaiknya kita baca duluan. Nah, kalau ada abstraksi, kita baca abstraksinya dulu. Sebab abstraksi ini memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isinya. Oke, mari kita coba lihat isi abstraksinya. This article critically explores various approaches in which interpreters operate in recent attempts to apply ecological hermeneutics to biblical texts. Artikel ini secara kritis ingin mengeksplorasi beberapa pendekatan yang banyak digunakan oleh para penafsir untuk mencoba mengaplikasikan hermeneutik ekologis kepada teks-teks biblis. It engages with the strengths and weaknesses of the works of the apologetic readers itu melibatkan kekuatan-kekuatan tapi juga kelemahan-kelemahan dari apa yang dikerjakan the works of the apologetic readers, dari para pembaca apologetis, the Earth Bible Project, the anti-ecological reading, the revisionist readers, the ecofeminist and the ecological voices of African scholars, itu semua itu ada di dalam isinya nanti itu. Finally, the article draws critical evaluation. Artikel ini pada akhirnya, jadi kalau ketemu misalnya ini ada kata finally, ini juga baik kita perhatikan, karena di situ menunjukkan apa yang penting. Finally, atau kata-kata yang lain misalnya therefore, in summary, oleh karena itu, atau in summary, ringkasnya, atau finally. Ini juga bisa menjadi kunci bagi kita untuk memahami. Ini ada kata finally, maka kita
mesti pasang mata baik-baik, apa yang dikatakan sebagai finally. Bahwa artikel ini menggambarkan evaluasi kritis, penilaian, assessment, dan acknowledgement of the need of complementary insights from different reading stances. Dan juga pemahaman mengenai insight-insight mengenai diperlukannya pemahaman mengenai insight-insight pelengkap dari cara pembacaan yang berbeda. Finally lagi, the article argues, berargumentasi bahwa untuk suatu pembacaan kitab suci ekologis yang menghasilkan buah, kita harus mengizinkan bahwa teks-teks kitab suci itu dirumuskan dalam dunia yang tidak tahu sama sekali tentang problem-problem ekologis di dunia modern ini. Ya karena memang kitab suci waktu itu kan tidak seperti sekarang situasinya. Oleh karena itu, thus, ini maka kata kunci juga nih, thus, the aim of a fruitful reading, tujuan dari suatu pembacaan yang menghasilkan buah itu, should direct the readers, mestinya mengarahkan para pembaca, towards the critical power, saya besarkan biar jelas, towards the critical power and relevant stimulus of biblical text of our questions. Oleh karena itu, tujuan dari pembacaan yang menghasilkan buah itu semestinya mengarahkan para pembaca untuk memiliki sikap kritis dan juga menemukan stimulus yang relevan mengenai teks-teks biblis untuk yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. In whichever reading, the interpreters is invited, di dalam cara baca yang seperti itu, para penafsir diundang untuk tidak mencampurkan di dalam satu cetakan atau satu formula, satu bentuk statement-statement biblis dengan reality yang sekarang. Tetapi dia tidak kemudian itu dicampurkan, bukan seperti itu. Tetapi bahwa realitas kita hendaknya tidak pernah mendikte arah dari penafsiran biblis. Karena sekarang ini ada situasi seperti ini, maka dicocok-cocokkan dengan arah interpretasi biblis, bukan seperti itu, tetapi bahwa dua dunia ini, yaitu dunia realita modern saat ini, dengan segala keprihatinan mengenai ekologis, dan juga yang kedua itu ada dunia kitab suci, itu bagaimana keduanya itu remain in constantly enriching dialogue. Jadi saling melengkapi dalam satu dialog yang memperkaya. Nah, ini abstrak ini mesti dipelajari, dibaca, lalu keywords ini juga penting. Kalau mau menguasai tulisannya Kafusa, memahami ini, apa saja yang harus dipahami tentang ecological hermeneutics. Lalu recovery reading, apa itu yang dimaksud dengan recovery reading? Kemudian resistance reading, revisionist reading, ecofeminist reading, Earth Bible Project. Jadi ada hermeneutik ekologis, itu mesti kita pahami kalau mau membaca tulisannya Kafusa, karena dia ada di keywords. Lalu recovery reading, itu apa?
Itu penemuan kembali cara baca, recovery. Mungkin ada cara membaca atau menafsirkan kitab suci yang sudah usang. Kita perlu menemukan kembali, menyegarkan, recovery, apa saja, dan itu ada di dalam detail tulisannya. Tapi juga ada cara baca yang resistance, yang menolak, yang berciri resistensi. Tapi juga ada revisionist reading, cara baca yang baru dari para revisionis. Ada juga cara baca yang bertitik tolak dari para penggiat ekologi feminis. Lalu ada Earth Bible Project, itu apa? Ini masih dikuasai. Nah, dengan cara baca seperti ini, kita tidak usah membaca kata demi kata, seperti tadi itu, lalu bingung sendiri dengan ini terjemahnya kok kaku, tapi bacalah di dalam konteks. Ya, waktu kita masih 10 menit ya? Atau malah sudah lewat? Sudah lewat ya? Oke, nah, sebentar. Ini kalian udah kelaparan mau snack ya pasti? Nah ini untuk bagian introduksi, kok tidak mau digeser? Nah, ini mesti kita pahami, ya kurang lebih rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, apakah sudah kira-kira jelas? Memang kita belum masuk kepada tulisannya, karena waktunya pasti sangat singkat untuk memahami ini, tetapi setidaknya kita mengetahui langkah-langkah membaca. Apakah cara yang tadi saya sebutkan, atau saya katakan kepada kalian, sudah dimengerti ya? Jadi kalau baca itu introduksinya dulu, kemudian bagian kesimpulan, kemudian kita baru maju kalau ada daftar isi ke daftar isi, hanya sekedar untuk mencari bagian yang kepingin kita dalami, baru setelah itu berkutatlah dengan bab yang kepingin kita dalami, dan bisa ditambah bab-bab yang lain yang kira-kira relevan dengan maksud tujuan pembacaan kita atau yang ingin kita kerjakan. Lalu kalau ada kata-kata yang seperti tadi itu di dalam cara sistematika, ada subjudul, ada sub-subjudul, nah itu dimasukkan di dalam pemahaman kita, sehingga kita memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tulisan itu. Lalu kalau ada kata-kata sambung, seperti oleh karena itu, in summary, finally, itu juga menjadi kata-kata kunci yang harus kita perhatikan. Apakah cara kerja membaca seperti ini kurang lebih bisa dimengerti? Bisa, Romo. Nah, kalau kita tinggal prakteknya ya, ini bisa dijadikan bahan praktek, dan saya menganjurkan rekan-rekan mempelajari ini, sebab ini isu yang sangat kontekstual secara teologis, untuk menjawab juga keprihatinan dunia yang makin rusak kondisinya. Ini juga akan berguna untuk pembuatan karya-karya ilmiah kalian secara teologis. Kalau nanti dosen siapa Romo Malika siapa bicara nanti bisa ini menjadi referensi, dan tidak akan pernah rugi memahami ini, maka saya menghadirkan ini. Dan nanti kita akan mencoba untuk juga melihat tulisannya Bivans tentang misiologi. Itu tulisan yang sangat menarik, moga-moga nanti kita bisa membaca lebih detail daripada ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya rasa cukup sekian dulu, kalian perlu snack. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk kebersamaan kita, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita. Minta tolong salah seorang saudara dari CSSR untuk mimpin doa.
Siapa yang siap dengan mic, silahkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Rahim atas segala berkat-Mu dalam perkuliahan kami pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam segala kegiatan kami pada hari ini. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selamat beraktivitas. Terima kasih Romo. Terima kasih. Saya tutup ya. Selamat beraktivitas. Ya Romo.